Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Tauha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari tema 5E subtema 3 pada pembelajaran 5 dan 6. Baik, di sini ada tujuan pembelajarannya. Pertama, dengan menulis, siswa dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kedua, dengan membaca, siswa dapat mendapatkan informasi dalam teks fiksi. Yang ketiga, dengan menyimak, siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, dengan berkarya, siswa dapat membuat rancangan topeng Nusantara dari kertas. Baik anak-anak, silakan kalian buka dari halaman 94 sampai ke halaman 102 ya. Dan simak apa yang Ibu sampaikan, dan apabila ada yang penting dari buku kalian garis bawahi. Nah, di sini Ibu pertama kali akan menjelaskan tentang IPA yang menjelaskan faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem haruslah kita jaga bersama. Jaring-jaring makanan yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai dari berbagai makhluk hidup. Apabila lingkungan sekitarnya terganggu atau tercemar, jumlah populasi suatu makhluk hidup akan menurun dan mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem ini adalah: pertama, menebang pohon secara liar dapat menghilangkan habitat beberapa jenis hewan. Yang kedua, berburu hewan secara liar tanpa izin dapat menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Yang ketiga, pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Ekosistem laut terdiri atas terumbu karang, ikan kecil, ikan besar, fitoplankton, dan zooplankton. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut dengan bijak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada umumnya, nelayan menangkap ikan di laut untuk dijual serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses mencari ikan biasanya menggunakan jala, tombak, dan pancing, tetapi ada juga yang menggunakan pukat harimau. Apa sih pukat harimau? Pukat harimau ini adalah jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal. Penangkapan ikan di laut harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturannya. Penggunaan peralatan penangkapan ikan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem. Lanjut, kita bahas tentang SPDP, yaitu membuat rancangan topeng Nusantara. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, ras, agama, serta kebudayaan. Salah satu keragaman budaya adalah tarian. Ya, dalam sebuah tarian, salah satu properti yang digunakan dalam tarian adalah topeng. Topeng merupakan hasil kerajinan khas Indonesia. Dahulu topeng diyakini berkaitan erat dengan roh-roh leluhur dan dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Sebagai properti, topeng digunakan untuk memperkuat penampilan penari sesuai karakter tokoh yang diperankan. Nah, baik, di sini anak-anak ada beberapa jenis topeng ya, atau karakter topeng dari Indonesia. Yang pertama ini adalah topeng Bali. Yang kedua, topeng Yogyakarta. Bentuk-bentuknya seperti ini anak-anak ya. Nah, yang ketiga itu ada topeng Cirebon. Yang terakhir ada topeng Kalimantan. Baik, di sini ada karakter pada topeng berbeda-beda. Misalnya pada wayang Bali pada gambar berikut. Yang pertama, topeng raja berkarakter pemimpin dan kepahlawanan. Yang kedua, topeng tetua berkarakter bijaksana dan berwibawa. Yang ketiga, topeng pati berkarakter angkuh dan ambisius. Sebagian besar bahan untuk membuat topeng yang digunakan untuk membuat topeng Nusantara adalah kayu. Alat-alat yang digunakan untuk membuat topeng adalah alat pahat dan gergaji.
Selanjutnya kita bahas tentang PPKN, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ada di Sumpah Pemuda ya, yang pertama itu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami bangsa Indonesia dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, salah satu ikrar Sumpah Pemuda ini yang akan kita bahas adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bunyi butir ketiga ini bermakna seluruh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu rakyat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku yang tentunya memiliki bahasa daerahnya masing-masing dan digunakan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Selain itu juga dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, kita hendak memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat atau mengerjakan tugas. Bahasa Indonesia ya, yang terakhir ini kita bahas tentang bahasa Indonesia menjelaskan isi. Selain digunakan dalam percakapan sehari-hari, ternyata bahasa Indonesia ini juga digunakan dalam berbagai tulisan, misalnya dalam buku cerita, buku pelajaran, koran, dan majalah. Mengidentifikasi isi teks berarti mengetahui informasi penting yang ada dalam teks. Saat mengidentifikasi isi teks, sebaiknya kita juga menemukan ide pokok atau gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas dalam teks sehingga kita benar-benar memahami isi suatu teks. Ide pokok atau gagasan utama dalam teks dapat ditemukan dengan cara mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas terlebih dahulu. Pada umumnya, ide pokok atau gagasan utama dalam teks terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya bisa kita ketahui dalam paragraf awal atau paragraf akhir. Baik, ini yang bisa Ibu sampaikan dalam tema 5E subtema 3 pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, ini tugas kalian hanya mengerjakan paketnya saja ya, di halaman 95, 97, 99, 103, dan 104. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.